Banyak gereja belakangan mengajarkan mengenai konsep kerajaan dalam kehidupan kekristenan. Namun, pada penerapannya, ini bukanlah hal yang semudah dikatakan dan diajarkan. Hidup dalam paradigma kerajaan artinya hidup menang atas hukum dosa dan hukum maut. Hoke Adrian Jasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun 1990. Belajar menjadi seorang murid hari demi hari dan tahun demi tahun. Menikah di tahun 2006 hingga saat ini, bersama istri dan seorang putranya, Hoke terus mengalami pembaharuan paradigma. Saat ini, Hoke menjadi penulis buku dari The Way of the Kingdom, fasilitator jaringan gereja, dan juga merupakan praktisi entrepreneur. Pada episode kali ini, kita akan belajar bahwa kepenuhan identitas, panggilan, dan kerajaan bekerja dari dalam keluar. Penasaran dengan cicetnya? Jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Mendapatkan namanya direction. Meskipun belum siapkan apa-apa. The Way of the Kingdom itu intinya adalah sebuah jalan kerajaan. Kan Kristus datang ke bumi membawa kerajaan, bukan membawa agama. Betul. Nah, apa sih maksudnya itu? Lah, menurut saya jalan kerajaan itu adalah sebuah berkat yang holistik. Seperti Good News di program ini, itu tidak hanya sekedar berita tentang keselamatan, tapi juga cerita tentang terobosan dalam seluruh area kehidupan kita. Anak Tuhan atau jemaat seringkali diperlakukan sebagai ciptaan lama, yaitu dia dinilai dari perbuatan dan masa lalu. Sedangkan kita semua sebagai anak adalah ciptaan baru. Tidak dinilai sebagai perbuatan dan masa lalu, tapi potensi masa depan dan potensi ilahi yang ada di dalam kita. Kita harus punya hati anak. Hati anak itu apa? Percaya kalau bapaknya baik. Itu menjadi konsep yang paling mendasar. Ketika itu digoyang, semua teologi kita ke belakang, ke depan, goyang semua. Depan, belakang, goyang semua. Dasarnya hati anak yaitu percaya bahwa bapak kita baik. Amin. Oke, nah kalau bicara tentang panggilan, mungkin ada orang-orang yang belum tahu panggilannya itu apa. Bagaimana cara kita menemukan panggilan kita di atas muka bumi? Oh, itu sangat sederhana. Kita mau gak mau harus belajar mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bermacam-macam. Tapi yang semua orang bisa lakukan yaitu dengan mulai membaca Alkitab atau firman Tuhan. Saya sendiri perlu membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, sampai firman itu bisa bicara kepada saya secara pribadi. Sampai saya bisa merasa kangen dengan firman itu sendiri. Dan masalah kita ini, kedewasaan di dalam Tuhan, itu bukan ditentukan oleh berapa lama kita menjadi anak Tuhan. Tapi kedewasaan di dalam Tuhan itu ditentukan dari pengenalan kita kepada Bapa kita di sorga. Seperti contoh di Lukas 15 tentang anak yang hilang, anak bungsu. Anak bungsu itu disambut bapaknya disebut anakku. Saya kemarin ketemu profesor bahasa Yunani yang menemukan bahwa sebutan anak kepada anak bungsu itu adalah huios atau anak yang sudah dewasa. Sedangkan di cerita Lukas 15 itu dia juga memanggil anak sulung anakku. Tapi di situ dijabarkan sebagai teknon atau anak kecil. Jadi seberapa kita berani meraih tahta kasih karunia Allah dalam kondisi apapun, itulah yang menentukan kedewasaan kita. Nah, konsep kelimpahan itu sekali lagi dari dalam keluar. Saya nggak bicara konsep kelimpahan itu adalah kita semua jadi konglomerat. Ya. Tapi kita semua misalnya perlu 100.000 punya 500.000. Perlu 1 juta punya 5 juta atau 10 juta. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Konsepnya itu berlimpah. Jadi saya di buku saya pun saya tidak membicarakan tentang kekayaan, tapi kelimpahan. Bahwa hidup ini kita happy. Kita gak usah ngoyo. Karena ngoyo itu salah satu kutuk dari Taman Eden. Jadi untuk memperoleh hasilmu kamu perlu bekerja keras bersusah payah. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung
pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.